Kembali lagi bersama saya Regina Suradogo Sipanakopeta. Welcome back to our YouTube channel Regina Alwagir. Iya, kali ini Egi mau bahas kan udah dengar-dengar isu di luar sana bahwa masih ada transpuan yang magang di pinggir jalan. Ya, kan? kita mau bahas isu yang panas ya, apalagi kita masih dalam tahap yang namanya kembali ke new normal ya. Ya, new normal dimana kan kita tahu bersama bahwa pandemik and COVID-19 atau coronavirus disease 19 itu saat ini memang masih pandemiknya itu masih mewabah sih, namanya juga pandemik ya. Tapi karena ada beberapa pertimbangan dari pemerintah yang kita kasih banyak jempol, pengangguran ini butuh untuk makan gitu kan. Walaupun ada bantuan-bantuan sosial yang disediakan dari pemerintah itu sudah berjalan dengan sangat bagus, tapi belum terrealisasi secara 100%, belum diterima, masih ada juga yang belum terima. Namun untuk menghubungkan hal tersebut ini kita akan kayak mempertimbangkan dengan keadaan yang terjadi sekarang ya Gi ya. Apalagi orang-orang pada status di media sosial tentang kembalikan mereka ingin bekerja karena semua orang butuh makan gitu kan. Jadi pemerintah memutuskan untuk kembali ke new normal ya. Terus ini menurut tanggapan Kak Melva nih, kan ada kan waria masih magang di pinggir jalan. Apa tanggapan Kak Melva kepada mereka? Ya, sebelum kita bahas itu Gi nih, tapi kita juga harus melihat dari sudut aspek, jangan ada dari beberapa aspek. Jangan ada pihak-pihak yang tersinggung, ya tentu karena kita untuk mengupload konten seperti ini itu butuh pemikiran yang ya, menurut saya memang sih semua orang butuh uang, benar. Uang itu sangat bermanfaat bagi kita, bahkan akan menghidupi kita. Kita juga butuh uang. Tetapi kita harus mematuhi peraturan pemerintah, karena dalam kehidupan ini kan kita ada namanya garis komando dan koordinasi. Kita harus mendengarkan semua apa yang disampaikan oleh pemerintah. Jika pemerintah menyampaikan stay at home, you have to stay at home. Yes. Diam di rumah. Diam di rumah, jangan keluyuran gitu kan. Kita mau tanggapi ini tentang kemarin ada salah satu anggota dari transpuan atau anggota dari komunitas ini ya, yang diciduk oleh tim Tarsius Bitung tepatnya di kota Bitung. Itu gimana nih? Kan tadi Egi tanya menurut saya, tapi saya mau korek sedikit dulu informasinya seperti apa sih sampai dia diciduk gitu. Informasinya kayak gini sih, garis besarnya aja sih. Mana dia di di tempat TKP itu dia kedapatan gitu kan, terus disuruh pulang gitu. Ya ternyata dia membuat suatu status di Facebook seperti ya menjelekan. Gitu. That's kayak kalau kita tidak mengerti, kalau kita tidak mau mendengarkan pemerintah, kita mau dengar siapa lagi? Memang kita butuh uang untuk makan, benar gak? Iya. Kita memang butuh uang untuk makan. Bahkan saya sendiri udah sekitar 2-3 bulan kayak nganggur gitu. Saya juga salah satu terkena dampak COVID gitu kan. Kayak bukan diberhentikan sih, tapi karena saya masih status pegawai, tapi saya tidak bisa kembali ke Jakarta. Jadi saya sedikit ya harus mengundurkan diri karena kan sayang juga untuk status saya ketika saya mau melamar di pekerjaan yang lain. Nah, tanggapan saya mengenai video yang beredar itu yaitu sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan tanpa harus turun ke jalan gitu kan. Memang sih untuk mungkin pekerjaannya seperti itu karena dia ingin bertahan hidup, tapi caranya yang salah, di mana dia sudah ditegur malah dia melakukan. Iya, dia malah memojokkan
salah satu instansi ya kan pemerintah kayak kepolisian gitu kan. Bahkan ketika diciduk polisi pun kita sangat salut banget sama polisi yang berada di Kota Bitung karena mereka karena saya udah nonton sih video tersebut. Kemudian dia diciduk di kosannya karena dia buat status gitu kan. Dan apalah polisi itu menjelaskan, saya nggak tahu Anda siapa gitu kan, tapi saya menghormati Anda, bahkan saya tidak suruh memerintahkan Anda untuk mengangkat baju Anda gitu kan. Dia bilang seperti itu, dia mengatakan seperti itu, sampai bahkan polisinya pun walaupun dia kurang paham terhadap LGBT ini, tetapi dia menghormati salah satu transpuan ini karena bentukannya seperti perempuan gitu kan. Dan menurut saya sih itu seharusnya dia meminta maaf, klarifikasi, bicara yang jujur, dan kemudian tidak melakukan hal itu, justru harus mendukung pemerintah kita. Seperti itu, Gi. Menurut saya sih seperti itu. Janganlah buat status yang memojokkan pihak kepolisian, padahal mereka membantu kita untuk memutus rantai COVID. Iya, betul. Apalagi COVID-19 ini kan kita belum tahu. Iya, memang bahaya, dan kita belum tahu apakah sudah punya udah punya antivirusnya atau udah punya vaksinnya, karena perkembangan COVID ini dari waktu ke waktu selalu berubah dan bertambah. Iya, contohnya nih Gi ya, waktu itu pertama kali COVID booming menjadi pandemik, dari endemik jadi pandemik, itu pertama kita melihat orang-orang yang di Wuhan, tepatnya di kota Wuhan, di Cina, itu orang-orang pada ketika kena COVID dia langsung pingsan kayak seperti tiba-tiba gitu kan. Bahkan itu membuat kita semua pada takut, memberikan ketakutan kepada kita. Lah kok seperti itu? Tapi sekarang tidak pernah kita temui kasus yang demikian. Nah, berarti perkembangan COVID ini setiap harinya selalu berubah. Benar nggak? Iya benar. Jadi apalagi kita tuh nggak boleh berpikiran bahwa for ourselves, kayak berpikir egois ya kan. Karena kalau kita berpikir egois terhadap diri kita sendiri, terus gimana dong orang-orang yang lain? Bisa aja statusmu sebagai carrier dan kamu emang nggak ketika terjangkit COVID, kamu tidak bisa membawanya maksudnya kamu statusnya sebagai carrier atau orang tanpa gejala, kemudian kamu bawa ke keluarga kamu sendiri. Kamu kan kayak merugikan keluarga kamu sendiri gitu. Betul. Iya. Karena kasus saya yang kemarin Logi sampai kayak upload di Berita Bitung. Saya memberikan penjelasan kepada pihak kepolisian. Bayangkan banyak banget polisi yang jemput ketika saya baru sampai dari Jakarta. Nah, itu banyak banget yang jemput. Itu dikasih iya, bahkan kayak dulu. Terus dikarantinakan. Ya benar. Jadi posisi saya waktu itu saya pulang dari Jakarta, kemudian langsung ke kebun. Ke kebun itu saya udah melalui prosedur, karena banyak orang yang tidak melalui prosedur langsung pulang begitu aja. Sedangkan kami di Jakarta itu udah hampir sebulan tidak melakukan pekerjaan gitu kan. Udah di work from home, WFH, di mana ketika itu saya memutuskan untuk pulang kampung. Sebelum saya pulang kampung, saya ikut prosedur pemerintah. Bertanya dulu, saya memberikan informasi memberitahukan kepada pemerintah setempat bahwa saya akan pulang. Kemudian ketika saya pulang, nah katanya ya ini sih kembali lagi ke edukasi sih Gi. Kalau misalnya kita kurang teredukasi dengan hal ini, kita juga bingung. Bahkan saya dijemput paksa di bukan di kebun, bukan di rumah, bahkan di kebun. Itu sudah sadar diri dia. Ya, benar. Bahkan saya sudah di kebun pun masih dijemput paksa gitu kan. Tapi karena saya punya pengetahuan yang ya dibilang maksudnya udah mengerti lah ya tentang COVID ini, cara penyebarannya seperti apa, itu saya jelaskan ke polisinya. Saya sebelum kemari udah melalui prosedur. Sementara orang-orang yang pulang itu nggak melalui prosedur. Seharusnya saya dong yang harus dijempoli karena pulang dari sana langsung sadar diri bahwa kita mesti ke kebun. Karena kalau mau karantina di rumah itu kan nggak ada orang. Jadi saya ke kebun, kebetulan karena keluarga, saya juga jaga jarak dengan keluarga saya gitu.
Singkat cerita, polisi datang, tiba-tiba AIUEO, dan pada keesokan harinya, Gi, kita sekeluarga dikabarkan bahwa udah terjangkit COVID. Oh my god. Ya, kalau misalnya dari saya pribadi sendiri sih, saya nggak tersinggung, nggak takut, nggak malu, dan nggak bakal, karena saya punya pengetahuan tentang COVID tersebut. Jadi, ketika orang itu menyebarkan berita hoax, kalau dari saya pribadi sih nggak terlalu, dia harus ditangkap gitu kan. Tapi dari keluarga ini kan mereka, bayangkan loh, orang tua hampir pingsan kan, hampir pingsan karena hal tersebut. Jadi kita harus memiliki, inti dari cerita ini kita harus memiliki pengetahuan yang lebih yang cukup agar tidak terjadi kasus yang tidak diinginkan. Sama seperti halnya dengan kasus yang seperti ini, seorang transpuan didapati masih sering mangkal gitu kan. Itu bukan kegiatan yang terpuji sih, karena LGBT ini kan, bicara soal LGBT itu sangat disorot oleh masyarakat kan. Benar nggak? Ada pro dan kontra. Ada pro dan kontra. Namun di Kota Bitung ini saya sangat salut karena setiap orang menghargai tentang human rights. Setiap orang punya hak. Karena dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu pasal 28 apa 29 saya lupa, pokoknya ada satu pasal yang menjelaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Haknya dijelaskan secara terperinci ya, itu pelajaran SD loh. Kemudian mengenai hal yang apa sih Gi, ketika dia seharusnya dia harus sadar diri gitu. Kalau dia nggak sadar diri ya mau sampai kapan sih itu pemutusan rantai seperti ini gitu kan. Iya. Untung polisinya baik hati. Kalau polisinya nggak baik hati langsung ditampar gitu kan. Babak belur kayaknya. Iya benar. Jadi ayolah kita memperkaya pengetahuan kita. Ya benar. Ya. Menurut kamu gimana sih untuk kasus seperti itu? Kasus seperti ini ya kita kembali lagi pada diri sih. Bagaimana kalau dianjurkan ya diam di rumah. Kalau lagi ada tugas dari salon begitu kan, ya pergi terus balik lagi. Tapi sesuai protokol benar. Bawa hand hand sanitizer, masker. Terus kalau udah pulang dari jalan jauh-jauh, kita langsung mandi. Iya. Kalau perlu pakaian kita langsung cuci, ya kan? Bener. Biar aman. Iya, itu protokol kesehatan untuk menjaga diri kita dan orang lain gitu kan. Terus harus jaga jarak. Iya, even di Bitung itu sendiri kasusnya belum terlalu banyak gitu kan. Belum terlalu banyak karena belum terdeteksi. Benar nggak? Karena kekurangan alat kemungkinan besar ya. Dan juga kekurangan alat sih. Sudah bagus. Orang itu sudah mulai dan mulai. Benar, udah tapi sadar diri. Masih ada juga yang nggak sadar diri. Seharusnya kita sadar diri dengan kita berapa lama sih sebenarnya pandemik ini bakal berakhir karena waktu perhitungan nih. Karena kan perhitungan matematika lah ya Gi ya. Itu perhitungannya Mei udah selesai. Seharusnya Mei itu udah selesai, tapi karena orang-orang di sini, bukan cuma orang-orang di sini sih, secara menyeluruh itu pada keras kepala, itu jadi kayak lama. Bahkan kita belum tahu fase berikutnya seperti apa. Walaupun sekarang udah diberlakukan new normal gitu kan. New normal ini kan emang udah new normal, tapi kita tidak pernah tahu. Setiap orang kalau oke lah diri saya menjaga kebersihan, kesehatan, bahkan menjaga jarak dengan orang lain gitu kan. Bagaimana dengan orang lain gitu kan? Apakah mereka melakukan hal demikian? Karena kita tidak bisa memaksa orang ini melakukan hal yang seperti itu. Seharusnya adanya kesadaran diri gitu. Itu guys. Jadi saya sangat salut dengan pemerintah Kota Bitung, lebih tepatnya untuk khusus kepolisian, tim Tarsius. Iya, luar biasa banget. Salut untuk tim Tarsius. Dan kayaknya dengar tim Tarsius ini punya YouTube channel ya. Iya. Otomatis. Iya, nanti kalau misalnya itu videonya kita akan sertakan link the description below. Ya. Jadi kalian silakan nonton dan menurut kalian seperti apa. Dan kalau kalian punya pertanyaan serta komentar tentang di luar dari COVID-19 ini atau tentang kita berdua, silakan komentar di bawah. Silakan tinggalkan komentar kalian di bawah. Jadi ingat, edukasi diri Anda, jaga kesehatan, ikuti protokol yang disarankan oleh pemerintah dan
dan kekurangan hanya milik saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bye. Mohon maaf jika ada salah-salah kata.